Kemuliaan Tuhan memenuhi di sini. Roh jahat yang membuat kami jadi lemah, capek, bosan, di dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Tuhan memberkati kami. Amin. Shalom. 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 Silakan duduk kembali. Selamat siang, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan. Kita bersyukur kita ada karena Injil yang menyelamatkan kita. Kalau bukan Tuhan, bukan Injil, tidak tahu kita ada di mana hari ini. Bapak Ibu, saya bisa pakai jas begini. Semua kita jadi orang besar di tanah ini yang bisa mengurus segala-galanya karena Injil yang membuat kita orang sukses. Kalau orang main-main dengan Injil, Injil akan mempermainkan dia. Orang yang menyukai Injil itu, orang itu diangkat oleh Tuhan setinggi langit. Oleh karena kita rindu mendengar Injil itu, kebenaran itu, firman Allah itu, kita sudah ada di sini. Makanya saya mau ajak Bapak Ibu, kalau ada barang di rumah kah, sekiranya kita di tempat kerja atau mungkin mau pergi jauh dari, sudah jam makan lagi, coba tarik pikiran itu fokus ke pendengaran firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4. Di belakang kami dua dan di depan Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 4 ayat 35 sampai 38. Dan surat Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Kalau ada yang sudah membuka suaranya yang jelas, membaca surat teratur, boleh bangkit berdiri dan membacakan dua bagian ini. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga menuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan kuat untuk hidup yang kekal, sehingga menaburkan menuai sama-sama bersuka-cita. Sebab dalam hal ini benarlah beri bahasa yang seorang menabur dan lain menuai. Ayat 38. Aku mengutuskan kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Roma 10 ayat 13 sampai 15.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita dengar firman Tuhan di bawah satu tema yang sudah dicanangkan, sudah dibagikan oleh Sinode Gereja Kemajuan di Tanah Papua. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Subtema melalui semangat HUT Injil masuk di pedalaman Papua yang ke-85. Kita satukan langkah, merancang dan merumuskan strategi penginjilan yang mandiri, sejahtera, dan secara berkelanjutan. Pada waktu kehidupan Tuhan Yesus di Palestina, dia dari Yudea mau ke Galilea. Dia lewat di Samaria. Kita tidak tahu peta, jadi tidak tahu dekat atau jauh. Tapi di dalam Alkitab yang di dalam bagian pasal Yohanes pasal 4 ini, dia menjadi lela. Makanya dia singgah di Samaria. Oleh karena perjalanan yang lelah, capek, dia duduk di Samaria di sumur Yakub. Samaria wetu. Sementara dia ada di situ, ada perempuan Samaria datang melimpahi. Mereka dua sudah lama berbincang di situ. Lalu oleh karena dia dengar apa yang disampaikan oleh Yesus, dia pergi sampaikan kepada orang-orang di Samaria. Dia beritakan apa yang disampaikan oleh Yesus. Dalam ayat 39 sampai 42 ini, dia beritakan banyak orang menjadi percaya. Jadi di sana mereka itu dengar langsung dari Tuhan. Ayat 42 ini, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, tetapi kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Waktu itu Yesus menilai di Samaria itu seperti ladang yang sudah menguning. Orang Samaria itu saja tidak bertobat, tidak menerima Yesus karena waktu itu bagi mereka orang Yahudi dan orang Samaria itu hanya jabat tangan saja tidak bisa. Yesus berkata kepada para muridnya, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Kondisi di Samaria, semua orang belum diselamatkan. Mereka tidak ada yang memberitakan ini kepada mereka, makanya mereka belum tahu apa itu kebenaran, apa itu juru selamat, siapa juru selamat. Mereka hidup dalam kegelapan. Yesus
pandang ladang ini sudah menguning, tidak ada yang menuai, cari orang. Tetapi untung orang Samaria itu yang baru saja ketemu dengan Yesus, dia beritakan orang Samaria banyak yang percaya dan menerima Yesus. Sudah dituai oleh dua orang, Yesus dan orang Samaria. Dia bukan murid Tuhan Yesus, dia bukan pendeta, imam atau guru. Dia orang Samaria yang dekat kepada ibu rumah tangga yang datang jumpa air di sumur. Waktu itu murid-murid itu menyertai Yesus, tapi mereka pergi beli makanan di pasar. Mereka ikut Yesus, mereka tahu Yesus, tapi mereka sibuk untuk makan beruk saja. Tentang pembebasan penuaian jiwa mereka tidak fokus. Mereka berpikir untuk memenuhi kebutuhan jasmani, untuk pembebasan jiwa manusia, pemberitaan tentang nama Yesus. Waktu itu mereka tidak pikir apa-apa. Bapak Ibu yang Yesus kasih. Betapa orang Samaria yang tadinya tidak kenal Yesus, dia menjadi penginjil penuai jiwa. Kenapa banyak orang bertobat dengan apa yang disampaikan oleh dia? Yang pertama orang Samaria ini dia datang kepada Yesus, makanya dia beritakan ini. Kita buka baca di ayat 1 dari pasal 4 Yohanes pasal 4. Oh, ayat 7. Yohanes 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Oleh karena perempuan itu datang kepada Yesus, dia menjadi pembebas jiwa. Orang Samaria semua bertobat karena dia datang ke Yesus. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, tugas keseharian ibu rumah tangga jadi kerja di dapur, cuci baju, dia juga kerja di kebun, dia jaga anak karena itu dia perempuan. Supaya dia memenuhi kebutuhan keluarga, dia pergi timba air di sumur yang di sana dia beruntung ketemu dengan Yesus juru selamat. Kalau dia perintah suami atau anak-anak atau kalau orang besar dimajikan pembantu, dia pergi, dia untuk supaya pergi timba air keselamatan tidak dia ketemukan. Oleh karena kesetiaan tugas terhadap tugasnya timba air, dia ketemu Yesus. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, orang yang setia melayani Tuhan datang kepada Yesus, dia akan menemukan kerajaan Allah. Dia menemukan kebenaran sejati karena dia temukan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segera datang kepada Yesus. Yesus juru selamat itu secara pribadi. Jangan kau pikir saya orang hebat. Saya orang yang bersekolah, jangan pikir Tuhan Quran itu. Saya datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus kasih, tugas kecil dia kerja dengan setia, rela,
tidak dipaksa, seperti timpa ketemu dengan Yesus. Jangan Dia menjadi pelayan Tuhan yang memberitakan Injil orang Samaria banyak yang bertobat. Awalnya kan saya yang berapa tuh, awalnya saya berapa ada uang orang yang orang lain, dia sih baru dia. Harus jangan masalah dia mau orang Yang ada di dalam hatinya itu setia. oh awalnya ada namanya harus. Dia rela korban waktu, tenaga, kekuatannya. Betul orang di luar juga, orang orang mesti ada nanti percaya mas. Dia kamu berat, tapi dia mau bawa, dia berani pikul yang depan berat. Betul pernah ada semua orang di sana, semua orang bawa orang rumah rumah ini. Dia bersuka cita ketemu dengan Yesus. Tiba-tiba tidak ada rencana apa-apa. Orang orang di atas orang di sana ada orang rumah pada. Pemberitaan Injil dimulai dari rumah. Dulu itu pergi, hari kita kan pergi ke piamo boleh 100% setuju. Tapi mulai dari rumah. Ayo kalau kita buat konser, buat mahal ini pak. Betul mana yang apa lagi kita? Aku buat pada mereka, tidak ada mahal sekali. Mulai setia kepada pasangan. Kenapa ini dia kerja? Mulai bertanggung jawab setia rela dengan tugas dan kepundakan Tuhan. Ayo kita ceritakan Injil mulai dari rumah. Hati kan nanti kalau ada kalau dia kerja cuma harus sekali. Tidak bisa. Ya ayo mana kan dia nak kerja, nak apa kunci. Orang bilang keluarga itu pada orang. Nama uang itu kalau uang mau kerja lagi. Kalau perhitungan angka mulai dari 0 1, tidak mungkin lompat 10. Jangan cuma aja, mau, mana? Jadi apa tuh itu lagi apa berubah dari bawah. Hai, tinggi kaya baik bawah, ayo coba coba. Hai, mulai cerita dari rumah, Injil dari rumah, ceritakan Injil dari rumah. Keselamatan itu kita punya, Yesus kita punya. Itu orang dari bawah, kerja, orang yang kembali, kami bisa kerja, jangan kembali kerja. Ayo mana kita punya orang yang lain. Buat orang. Ibu rumah tangga itu sudah pergi timba, ya ketemu Yesus. Apa kau kerja? Jangan pada kita sekarang dulu kita, ya sudah ada bawah, kalau mana aja kita punya. Pengen bilang mulai dari pribadi, keluarga, lalu ke gereja, lagi koordinator. Ayo nak buat ini kita. Apa orang? Ini yang mau. Apa yang mau? Uang kan kan benar. Jangan padamkan kesetiaan dalam melayani. Ini baca hal ini apa? Kaisa. Mungkin saya tidak menemukan pendidikan kebenaran firman Tuhan. Ini tidak itu kan bagi Yesus bilang. Tapi saya bilang mulai dari rumah. Jangan lagi sama. Ayo nak berapa ini? Mudah. Ayo nak kami yang kita kamu orang uang. Saya tidak tahu di sini. Kalau kan kamu, Saya punya anggota jemaat itu ini jemaat mereka yang sudah memulai jemaat sudah punya rumah itu anak-anaknya tidak ada di gereja sekarang. jemaat itu berapa kita kerja. Kerja apa ni? Orang muda saya punya mahasiswa banyak, pemuda-pemuda di sini banyak. Mereka yang jadi anggota jemaat, mereka yang kerja jadi macam ke gereja itu kuat. Jangan jangan kita kerja itu berapa? Jangan banyak kita cakap lagi. Oh ya jangan. Oh itu payah. Kita lihat majelis punya anak berapa di gereja, pendeta punya anak berapa di gereja sekarang. Ini jangan kita lihat. Ketua yang mereka mau keluar. Sama. Mari kita mereka mau keluar. Jadi semua datang kepada Yesus dengan sukacita. Yesus bertanggung jawab tugas Tuhan puntakan kerja dengan setia. Injil itu dimulai di sini. Ayo kalau kita buat kerja, ada yang buat. Dia buat apa yang kita. Jika ada orang yang bercanda, Untuk menuai jiwa, strategi kedua yang harus dimulai oleh penuai. kalau kami apa? Itu adalah Worldwide. Wanita Samaria ini, perempuan Samaria ini, dia mau menjadi sumber air. Menurut ayat yang ke-13 dan ayat sampai ayat yang ke-15 dari Yohanes 4. Karena orang ada semua orang ada kelapan, semua sekali. Dia
bilang begini, Yesus itu benar. air yang engkau beri ini sebentar lagi minum tapi haus. Tapi air yang saya berikan tidak akan menjadi haus, bahkan dia akan menjadi mata air dalam hidupnya. Apa ya? Kenapa perlu? Kita ini apa kita yang naik tu kan? Tidak ada kami juga uang kita mau uang. Aku mau tuh tuh kan. Aku yang uang itu ada mana kan? Dia ada uang saya mau uang. Dia mengingat membalikkan tugasnya sehari-hari. Pada saya tiba-tiba terus, saya mau jadi mata air. Kalau ada mana? Kalau ada orang itu berapa? Minum apa? Kalau ini ada. Kalau ada yang mau Pagi datang juga, siang datang juga, malam datang juga. Saya ini sudah semakin tua. Lebih bagus saya yang menjadi mata air. Dia bilang begini, ayat 15 pasal 4 dari Yohanes. apa yang mana? Uang itu loh, ketika nawet tanah itu uang yang itu dari mana tuh air dari mana? Itu yang aku bicara lupa. Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ada orang main. Ada orang main. Anda mau tahu dia? Dia menjadi penginjil yang sukses dan menyelamatkan Samaria karena dia membutuhkan, dia mau sumber air itu, Yesus itu. Awak orang tadi berapa? Dia buat apa dia? Buat apa nama dia? Awak mesti orang buat apa kita ada? Dia mau jadi sumber. Dia mau menjadi berkat untuk orang lain. Daripada dia sendiri tiba-tiba terus tengah mati. Buat apa kita mana dia? Awak apa dia? Dia apa dia macam mana dia kau apa? Yesus kasih. Dia minta jadi Yesus kasih. Orang ini orang minta. Bapak Ibu dan Yesus kasih. Yesus pelajaran. Orang yang mau menuai kebenaran firman Allah, menuai jiwa, itu menyukai sumber dulu, sumber keselamatan dulu. Miliki Yesus baru memberitakan Injil. Kepala penginjilan itu Yesus. Jangan dia. Ayo mana belajar lagi Yesus. Aku nggak kita kalau. Nggak ada kita. Orang banyak datang ke gereja dengar firman Tuhan, tidak perlu di rumah itu menikmati kebenaran firman Tuhan. Banyak pikiran begitu. Jangan terjadi lagi. Ada kita tahu ayo mana mereka. Ada apa berarti? Boleh lagi itu. Alkitab silakan kau tunggu di lemari, di meja, di sudut. Oh, ayo orang juga. Oh, apa yang kita nak percaya? Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya kita menjadi saluran berkat, sumber berkat, kita memberkati orang lain. Banyak jiwa yang diselamatkan oleh karena firman Allah yang ada dalam diri kita. Ayo mana? Apa yang kita yang video mana? Ayo mana? Apa buat apa untuk dia? Ketika begitu, mau kuyainya. Nak ada untuk apa kita tahu? Kenapa? Datang ayahnya ke mobu. Tidak ada pun baru rasa puas. Mereka hanya yang itu. Untuk pegangan hari mah. Orang bagi diri kamu tidak ada tanya doa. Ada babi di kandang baru kepuasan itu ada. Ada ternak ayam di kandang baru ada kepuasan ada. Ada dombo, ada duri, ada pisang, ada keju baru ada kebenyangan. Kita tahu jadi manusia. Memiliki Yesus baru memberitakan ini. Kita makan lagi buahnya. Kita makan Yesus semua. Boleh ya kan boleh. Ini bukan boleh. Nilai kerajaan Allah itu ada di dalam kerja kita. Ini ada mana? Walau tidak siapa, kami belajar. Ini namanya. Orang yang tidak berjuang tidak akan mendapat apa-apa dalam segala hal. Kerja dulu, minta dulu pada Yesus kasih. Ini yang kita bilang, angkat saya. Ini macam walau apa yang aku punya di Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus lagi lagi. Dia menyelamatkan banyak orang karena dia mau yang sumber dulu. Yesus lagi dia mengalir siapa yang Yesus tidak begitu, makanya dia menyelamatkan banyak orang. Pribadinya selamat, semua orang yang dia beritakan itu hari itu juga selamat. Yesus pakai betul, memang dia pernah orang ini sekarang. Kita hamba Tuhan pendeta gembala jangan memaksakan kalau kita tidak punya sumber. Yesus itu di dalam diri kita. Yesus tidak ada percakapan yang butuh dia. Kita beritakan ini, tapi kalau Yesus tidak ada dalam diri kita,
apa yang kita sampaikan sopun, tidak akan masuk ke hati, makanya jiwa banyak itu menguning terus, tidak ada yang keluar. Ayo berapa berapa? Tidak ada. Saya contoh saya. Mana orang makan? Kau orang orang dia itu nama. Mana orang itu? Bapak-bapak kepala keluarga, ibu dan anak itu tidak bisa dengar. Mungkin karena apa yang kita sampaikan itu tidak kita tidak memiliki Yesus yang kita sampaikan. Kalau Yesus ada, Dui enak kita, kau enak kita, ini enak kita. Jadi tidak ada pemberontakan. Aku tidak akan bawa, aku bawa orang yang mau kasih. Jangan bawa yang mau kerama. Ini itu mahal orang ada yang tidak ada. Ini bawa di desa. Pegang Yesus baru memimpin keluarga. Yesus dikali pada yang mana kita? Dua orang yang bawa. Pegang Yesus baru menjadi guru. Yesus apa orang yang enak yang lain itu. Pegang Yesus baru menjadi pengasuh sekolah. Yesus dia kan mana orang tidak ada yang tepat. Pegang Yesus, pusatnya itu, sumbernya itu, baru kita memberi. Yesus kaya apa kau butuh kau orang itu bukan wajahnya pada zaman. Yesus keluar miliki Yesus, miliki segalanya. Amin. Suka kita punya bumi, kita punya jabatan, kita punya kekayaan, kita punya. Pelayanan tanpa Yesus itu ibarat makanan tanpa garam. Ini kalau saya nanya kita berapa banyak kalau dia itu semua. Apa itu kan Yesus kita mesti ini kan berbeda. Kalau barapen itu enak, kukus itu enak. Rebus. Dua nama itu enak. Kalau kukus semua itu enak. Iya, kalau rebus tanpa garam itu sama sekali tidak ada. Tidak uang ini apa di sini? Tidak ada prinsip. Miliki sumbernya dulu baru melayani supaya pelayanan itu diberkati Tuhan, nama Tuhan yang muliakan. Yesus kami Tuhan adalah kita. Tuhan adalah kita orang yang teknologi. Tuhan tidak akan datang menuai jiwa tanpa kita. Lalu kita kita apa yang melakukan? Ini adalah ayat yang orang ini adalah orang yang kita. Yesus telah pergilah kamu, dia untuk manusia. Yesus jauh aku mengira kamu itu bawah. Orang yang malas memberitakan Yesus ada murka. Saya akan mengenal kamu tersiapkan. Apa ini? Bukan emang ini. Keturunan tidak diberkati. Ada berita nama orang tidak orang. Semua pelayanan tidak diberkati. Ada berita orang pembahasan itu. Tapi kalau taat sama dia dan melayani Tuhan, Kita yang jadi manusia. pelayanan kita disempurnakan oleh Roh Kudus dan nama Tuhan dimuliakan. Ada yang kata cuma bahwa bahkan mereka waktu lagi kalau kita mau baca itu sangat. Tuhan mau semua itu kita menjadi saluran keselamatan dalam Yesus. Bukan ada koma. Dulu masih ada yang saya berlaku. Orang yang berlaku. Ani kita kalau yang tahu dia itu orang itu. Tuhan akan tanya berapa jiwa nanti. Orang yang benar pada Tuhan ini kalau berapa itu. Mereka mau itu. Bukan hanya gembala dan pendeta saja yang lihat kami. Orang orang keturunan anda barang pendeta yang boleh dia begini. Orang mereka bilang Ini problem. ini problem. Baru pertanyaan ke orang lain apa? Guru apa? Ayah guruku yang memang mereka punya obat ayat yang itu yang Tuhan akan tanya. Ibu rumah tangga, pelayananmu di rumah itu yang Tuhan akan tanya. Ya kamu, apa yang apa mereka ini? Tidak akan. Jangan sampai sibuk yang di gereja, di kantor, baru di rumah korban. Suami korban, anak korban, sehingga pelayananmu tidak enak di pandangan Tuhan. Kalau pelayanan kita ditolak, hati-hati. Bisa tak itu apa kita? Orang kemarin itu betul. Tapi model. Bukan ada. Saya biasa bilang itu begini, organisasi itu dibuat oleh manusia oleh karena kebutuhan.
Tapi lembaga keluarga itu dibentuk oleh anak sendiri. Dah jam lepas itu kau kata sekolah orang kau dia punya. Punya. Kita ada dua kan, orang betul. Ini dibuka dulu supaya kita menjadi berkat. Maka apa orang betul kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus kembali di dalam. hal ketiga, Tidak apa kamu dah. sama orang Samaria itu selamatkan semua orang yang ada di Samaria karena menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Orang yang ada kuasa kamu, orang yang nama itu kamu saja. Samaria kamu orang itu. Orang yang kuasa mana? Negara batin. Dari ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Ayat, kenapa orang itu? Kenapa dia tu? Kenapa? 26. Di sana Yesus berbincang dengan perempuan Samaria. Oh, jangan murah. Yesus bilang Allah itu roh, jadi menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, bukan dengan kedagingan. Bukan lagi roba ini yang kita harus semua. Orang maka ini yang kita. Allah itu roh. Bukan lagi roba ini raja. Dia tidak berdaging, dia tidak berulang seperti kita manusia hari ini. Oh, ini sama mana. Jadi Yesus bilang kalau mau menyembah Dia dalam roh dan kalau mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oh, ini dia berada di apa? Oh, dia bawa apa kamu yang Menyembah itu caranya apa? oh, dia berada di mana? Bukan berdiri, tunduk lepas di hadapan Tuhan, begitu Pak. Jangan dia berada di mana? Baru kita cari terus. Kalau tunduk itu berarti ya, rendahkan hati. Tuhan ditinggikan, kita di bawah. Bukan kita yang tinggi, Tuhan di bawah. Ini dia apa yang aku kaya? Ini mana yang penyoba baca? Tanpa itu memang upah berkeras. Ada yang ada cari. Oleh karena hidupnya yang menyembah kepada Tuhan, perempuan Samaria itu membawa berita keselamatan. Orang Samaria semua menjadi percaya. Bapak Ibu, hidup ini satu kali. Ini betul. Tidak ada manusia yang hidup dua kali. Semua kita hidup hanya satu kali. Ada lagu biasa bilang begini. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Dalam hidup ini kita menyembah Dia dengan roh dan kebenaran, karena Tuhan itu ada di atas pujian penyembahan orang benar. Di rumah-rumah biasa kita menyanyi memuji Tuhan atau kita cerita-cerita orang. Bicara politik. Tuhan itu ada di atas pujian penyembahan. Kalau kita duduk di atas bangku, Dia itu ada di atas pujian penyembahan orang benar. Ciri kehidupan orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yang menuai jiwa-jiwa itu hidupnya menyembah kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, hormati Tuhan. Kalau cerita orang mulut ini ringan, kalau memuji Tuhan berat, kan? Cerita orang mulut ini ringan, tapi kalau cerita firman Tuhan berat, kan? Saya mau kasih tahu. Yesus kata itu dia tidak marah. Kalau cerita-cerita orang itu mendatangkan dosa. Kalau
keterlibatan Tuhan Yesus kepada sesama di kantor, di rumah, di pasar, di jalan. Tuhan senang, Tuhan menghormati, Tuhan menghargai. Ayo apa ke rumah saya kantor ke nama. Ya sudah anak. Menyembah dalam roh dan kebenaran sehingga penyembahan kita diterima Tuhan, kita diberkati Tuhan. Maka belajar saudara, muka kuat, mereka ternyata muka kuat. Oh, masuk ibadah. Hal keempat, kenapa orang Samaria itu semua selamat? Mari loh, ini loh Samaria. Samaria pada, mari loh apa kita? Melakukan kehendak Allah. Bukan tenaga ini kuat. Ayat 34. Ayat 5 apa tu? Kata Yesus kepada mereka, Yesus kata mana? makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang awak dengar apa yang awak ikan. Yesus saya dia pokoknya dia beriari bagi kita. Makanan Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Yesus kenal yang itu Tuhan yang punya kuasa Tuhan kita. Kalau makanan kita duri, mawar, ikan, itu makanan kita. Kalau makanan Yesus itu melakukan kehendak Bapa di surga. Apa nak apa kita kuasa kawan sendiri. Kali nak awak rumah kamu mau kerja. Waktu itu yang melakukan kehendak Bapa itu orang Samaria. Bukan apa yang kuasa Samaria kita. Dia itu pergi sampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia miliki, kasih tahu kepada orang Samaria, semua orang selamat. Tuhan kata mana orang mana berkenal ya. Uya kata orang orang Samaria mereka itu. Pokoknya itu kan. Pokoknya itu. Itu yang dikehendaki dia. Ya uya orang kata mereka ini kuasa hukum. Pekerjaan itu tidak selesai sampai di orang Samaria. Dia pulangkan kepada kita hari ini. Pergi melakukan kehendak Bapa di surga. Ada harganya, nak harga. Kau yang ini nama semua yang kita. Yang kita mau belum tentu Tuhan mau. Ini Tuhan yang nak harga. Ini apa? Kerja Tuhan ini dia berapa? Dia berapa? Tapi yang biasa terjadi yang dikehendaki Tuhan. Orang Tuhan dia kata Tuhan. Mereka ini murid-murid di bagian ayat 31, 32, 33 ini mereka tuh melakukan yang benar pekerjaannya. Mereka cari makan untuk sama-sama makan dengan Yesus. Kau bagaimana? Kau bagaimana? Tapi saya lihat bukan kita tahu. Janganmu, nanya kau. Mereka makan sama-sama. Tapi Yesus bilang yang mereka lakukan itu tidak ada nilainya. Orang yang ada orang tua, kau pokoknya kita jangan hidup. Mereka itu murid Tuhan tapi tidak tuai jiwa di Samaria. Yang menuai jiwa itu orang Samaria. Orang kalau murid kau berapa orang Samaria orang mana juga. Hanya nama saja murid. Pengikut. Pelayanannya tidak ada waktu itu. KTP saja murid Tuhan Yesus. Pelayanannya tidak selamatkan jiwa waktu di Samaria. Koordinator tapi, kelasis tapi, pendeta tapi, pemuda tapi, berkawan tapi, jangan sampai kita dilihat oleh Tuhan anak KTP. Melakukan kehendak Tuhan yang tidak ada hati. Tawaran Abraham kepada malaikat waktu itu. Sekian orang ada, 50 orang sudah bertobat di Sodom dan Gomora. 10 orang ada, jawab tidak. Abraham mau menipu. Mereka bilang tidak. 12
20 orang ada. Nanti kita terbalik, aku coba memulai. Mereka bilang tidak. Dewa. Yang ada berapa? Bagaimana mau terbalik? 3. Apa ini betul? Sodom Gomora itu pura-pura dengar apa yang disampaikan oleh siapa itu? Lot. Istrinya itu saja pura-pura ikut mereka. Sodom Gomora dari tiang garam. Oh ya, mereka apa? Jadi mau ya, mereka berapa? Orang-orang mereka ini tak sebegini. Pura-pura. Perempuan istrinya saja mengantar mereka di dalam. Jangan bermacam-macam udah tidak ada macam-macam. Hai, ada di bagai, ada di bagai, bagai, bagai siapa? Hai. Jangan sampai seperti istri Lot. Lucu orang itu siapa? Jangan sampai seperti murid-murid. Nama saja murid Tuhan Yesus. Menuai jiwa itu pelayannya itu ikuti seperti model tindakan pelayanan orang Samaria tadi. Datang kepada Yesus, dia mau dia sumber, dia menyembah, memberitakan Injil, melakukan kehendak Tuhan. Pokoknya mereka ada suruh ngomong barang-barang dia. Yesus kita mengaku ketika orang mau dalam barang-barang kita kita. Apa ini? Samaria ada. Jangan pikir orang piawai dawa saja yang belum selamat. Banyak orang dalam gereja, dalam rumah tangga belum selamat. Mulailah itu berantas itu supaya semua jiwa masuk kerajaan surga. Ini doa yang berpawin dalam kamu dia cekak. Bawa itu apa itu? Dia mana di kamu? Tapi kepada itu dia. Saya tidak membatasi untuk pergi ke sana. Harus pergi karena kita beritakan di sini, kita beritakan yang di sebelah, kita beritakan yang di sebelah. Semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Surga penuh dengan orang yang sudah Ayo mana woi mana kau bawa zaman tu kan mana dengan kamar itu mau dia dia. Wah kita jamu kita kita. Ayo mana woi. Kita dua orang ini pokok panggung, pokok kita. Dua ada ni. Kenapa dia? Tapi anak tidak ikut sekolah minggu, orang tua tidak cerewet itu. Kalau betul dia apa? Ini apa kau kau orang mana mesti dia. Istri tidak ke gereja, bapak tidak cerewet itu. Suami tidak ke gereja, ibu tidak cerewet itu. Tidak dengar firman Tuhan, kasih dia. Kalau makanan harus itu. Keliru. Ini kan kita lagi nak minta orang itu. Ini ayo mana kau woi benar, saya bukan orang orang. Aku dulu benar, saya benar. Aku benar. Mana dia berkata? Jadilah penuai jiwa yang melakukan kehendak Allah, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, buah-buah roh kebenaran, kekuatan, Injil, dan melayani. Buat saja. Kita menjadi begitu, cuma yang itu. Cuma kita hati. Ada apa kami hati yang itu siapa? Banyak orang mengantuk jadi kita duduk. Saya menghargai, saya berdiri karena guru saya, jadi saya mengundang dia berdoa di sini. Bapak Kaskar, mari ke depan. Ya, dia Ini tulisan saya. anak ketemu dia. Apa yang ada di masa ini? Guru apa gimana tadi? Sementara dia datang, saya terima kasih panitia, koordinator, semua umat yang ada di koordinator AWEPA. Dalam mengundang saya tidak akan membalas sesuatu apapun. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam pelayanan di rumah tangga, keluarga, di kantor, semua Tuhan memberkati. Dan semua kita diberkati Tuhan. Mari Bapak. Allah luar biasa.
mengucap syukur setelahnya kami mendengar firman Tuhan melalui hambanya yang disiapkan oleh Allah dan manusia. Mulai dari diri pribadi dan keluarga dikatakan firman. Kami mengucap syukur dan terima kasih melalui perayaan hari masuknya India tanggal 13 Januari yang ke-85 ini. Ketika kelas dan 4 kelas yang lain belum ada ini, biarlah kami terima Yesus lalu